Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita mengkaji keistimewaan Rasulullah SAW. Karena dengan mengetahui keistimewaan Rasulullah tersebut dapat meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hidup sangidun fid dunya wa sangidun fil akhirah. Adapun keistimewaan Rasulullah tersebut, yang pertama, Rasulullah SAW adalah merupakan manusia yang sangat cerdas. Kecerdasan beliau digambarkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'la ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa, yang artinya, kemudian akan aku bacakan kepada engkau Muhammad, sehingga kamu tidak akan lupa. Rasulullah SAW setiap menerima wahyu langsung hafal. Hafal bunyi ayatnya, hafal artinya, dan hafal isi kandungannya. Kalau manusia biasa menghafalkan itu memerlukan waktu. Tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW disebut Nabi Ummi? Nabi Muhammad disebut Nabi Ummi karena untuk menjaga jangan sampai ada yang menganggap bahwa Al-Quranul Karim itu hanya karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quranul Karim itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengartikan Ummi adalah alladzina lam yasilu ngilman mim basar. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai ilmu bukan dari baca tulis hasil karya manusia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung untuk mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar menjadi panglima perang, namun ketika menjadi panglima perang tak tertandingi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar menjadi pimpinan negara, namun ketika menjadi pimpinan negara, dia bisa menciptakan negara yang adil dan makmur. Lalu yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat, yang disebut bukan istri tercintanya, bukan anak kesayangannya, dan bukan kaum kerabatnya, namun umatku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya dan meletakkan kepentingan umatnya melebihi daripada dirinya maupun pribadinya. Coba kalau pimpinan sekarang ini dimanapun berada, dia sangat mencintai rakyatnya, sangat memperhatikan rakyatnya, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur.
Namun sebaliknya, seandainya dia mengutamakan kepentingan pribadinya, sehingga bisa dikatakan manta aji mumpung. Mumpung aku jadi menteri, mumpung aku jadi bupati, maka di situ yang terjadi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akhirnya rakyatnya menderita dan negaranya porak-poranda. Lalu yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat berpengaruh. Ini terbukti. Michael Hart, seorang orientalis, menulis buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor wahid atau nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW adalah merupakan khotamul anbiya wal mursalin, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, dia telah melihat tulisan Nabi Muhammad yang bersanding dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj mengerjakan sholat bersama ruhnya para nabi, Nabi Muhammad adalah ditunjuk sebagai imamnya. Lalu yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW, dialah yang berhak memberikan syafaat kepada umat seluruh dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat sehingga bisa meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup sangidun fid dunya wa sangidun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kupat janir itu ada lepat baringono pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.